La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an adalah figur pemimpin adil. Beliau seorang yang kuat dan terpercaya, seorang mukmin mujahid dan wara, benteng akidah umat. Kepemimpinannya adalah curahan pelayanan. Umar berkhidmat untuk agama, keyakinan, dan rakyat. Umar adalah kepala negara sekaligus panglima tertinggi militer. Laki-laki Quraisy ini juga berperan sebagai sosok ulama mujtahid yang jadi rujukan, seorang hakim yang adil, dan seorang ayah yang mengayomi. Beliau adalah pelindung bagi mereka yang kecil dan dewasa, yang lemah dan yang kuat, yang miskin dan yang kaya. Keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya begitu terrefleksi dalam kehidupan kesehariannya. Kisah tentang kehidupan Umar begitu panjang dan mengesankan. Para penulis banyak menyajikannya dalam karya-karya mereka. Dan video kali ini hanya mengulas akhir kehidupannya. Sebuah kisah yang mengajarkan kepada kita, musuh itu tidak menampakkan hakikatnya begitu saja. Ia mungkin berbulu domba, tapi taring dan cakarnya setajam milik serigala. Dan inilah peristiwa detik-detik terakhir kehidupan Sayyidina Umar bin Khattab. Tawanan dilarang tinggal di Madinah. Umar bin Al-Khattab pernah menetapkan sebuah kebijakan strategis untuk Madinah. Beliau melarang tawanan masuk ke ibu kota Daulah Khilafah. Tawanan dan budak dari Majusi, Irak, Persia, Nasrani di Syam dilarang tinggal di Madinah, kecuali jika mereka memeluk Islam. Kebijakan ini untuk menjaga stabilitas di Madinah. Keputusan yang menunjukkan betapa visioner dan kuatnya analisa Umar bin Khattab. Menurut Umar, mereka adalah orang-orang yang kalah. Mereka memiliki hasad dan berpotensi bertindak ofensif. Sayyidina Umar khawatir mereka meramu sebuah strategi untuk merusak stabilitas daulah Islam. Namun, sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membutuhkan jasa para budak ini untuk membantu mereka bekerja. Di antara mereka ada yang mengajukan perizinan tinggal untuk budak-budak itu. Dengan berat hati, Sayyidina Umar pun mengizinkannya. Budak atau tawanan itu yang membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Amr bin Maimun bercerita tentang peristiwa pembunuhan Sayyidina Umar. Pada suatu subuh, hari di mana Khalifah Umar mendapat musibah, aku berada di saf, yakni menunggu datangnya sholat subuh. Antara aku dan Khalifah Umar hanya ada Abdullah bin Abbas. Apabila lewat antara dua barisan saf, Khalifah Umar berkata, "Luruskanlah saf." Ketika beliau sudah tidak melihat lagi celah-celah dalam saf, beliau maju lalu bertakbir. Saat itu, sepertinya Khalifah Umar membaca surat Yusuf atau surat An-Nahl, atau seperti surat itu pada rakaat pertama. Karena panjangnya, memungkinkan semua orang bergabung dalam sholat. Ketika aku tidak mendengar sesuatu darinya, tiba-tiba ku dengar ia berteriak dengan ucapan takbir, lalu berkata, "Ada orang yang telah membunuhku," atau katanya, "Seekor anjing telah menerkamku." Rupanya, ada seorang yang menikamnya dengan sebelah pisau bermata dua. Penikam itu melewati orang-orang di sebelah kanan atau kirinya sambil mengayun-ayun tikamannya. Akibatnya, 13 orang terluka, 7 diantaranya meninggal dunia. Melihat kejadian itu, seseorang dari kaum muslimin melemparkan mantelnya dan tepat mengenai si pembunuh. Sadar bahwa ia pasti tertangkap, tak lagi bisa menghindar, si pembunuh itu pun bunuh diri. Khalifah Umar memegang tangan Abdurrahman bin Auf, lalu menariknya ke depan. Siapa saja yang berada di dekat Khalifah Umar, pasti melihat apa yang aku lihat. Sementara orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid, mereka tidak mengetahui peristiwa yang terjadi. Mereka hanya kehilangan suara Umar. Mereka berseru, "Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah."
Abdurrahman melanjutkan sholat jamaah dengan sholat yang pendek. Seusai sholat, Khalifah Umar bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa yang menikamku." Ibnu Abbas berkeliling sesaat, lalu kembali. "Budaknya Mughirah," jawab Ibnu Abbas. Kemudian Khalifah Umar menanggapi, "Semoga Allah membinasakannya. Sungguh aku telah memerintahkan dia berbuat ma'ruf, yaitu kebaikan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku beragama Islam. Sungguh dahulu kamu dan bapakmu suka bila orang kafir non-Arab banyak berkeliaran di Madinah. Abbas adalah orang yang paling banyak memiliki budak." Ibnu Abbas berkata, "Jika Anda menghendaki, aku akan lakukan apapun. Maksudku, jika kamu menghendaki, kami akan membunuh mereka." Sayyidina Umar berkata, "Kamu salah, mana boleh kalian membunuhnya. Mereka telah berbicara dengan bahasa kalian, sholat menghadap kiblat kalian, dan naik haji seperti haji kalian." Kemudian Sayyidina Umar dibawa ke rumahnya dan kami pun ikut menyertainya. Kemudian Sayyidina Umar disuguhi minuman nabis, yakni sari kurma. Dia pun meminumnya. Namun sari kurma itu keluar lewat perutnya. Kemudian diberi susu, dia meminumnya lagi. Namun susu itu keluar melalui lukanya. Akhirnya orang-orang menyadari bahwa Sayyidina Umar akan wafat. Kami pun masuk menjenguknya, lalu orang-orang berdatangan dan memujinya. Sayyidina Umar berkata kepada anaknya, yakni Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, periksalah apakah aku masih memiliki hutang." Kemudian diperiksa oleh anaknya. Ternyata Khalifah Umar masih memiliki hutang sebesar 86.000 atau sekitar itu. Sayyidina Umar mengatakan, "Jika harta keluarga Umar mencukupi, bayarlah hutang itu dengan harta mereka. Namun apabila tidak mencukupi, mintalah kepada Bani Adi bin Qa'am, yakni kabilah Sayyidina Umar. Jika harta mereka juga belum cukup, mintalah kepada masyarakat Quraisy. Jangan kesampingkan mereka dengan meminta kepada selain mereka. Lalu lunasilah hutangku dengan harta-harta itu." Setelah itu, temuilah Aisyah, Ummul Mukminin. Katakan, "Umar memberikan salam untukmu. Jangan sebut Amirul Mukminin, karena aku bukan lagi Amirul Mukminin sejak hari ini. Katakan, Umar bin Al-Khattab meminta izin padanya untuk tinggal bersama kedua sahabatnya." Abdullah bin Umar pun menyampaikan pesan sang ayah. Ia mengucapkan salam pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan meminta izin masuk. Ternyata Abdullah bin Umar melihat Sayyidah Aisyah sedang menangis. Lalu ia berkata, "Umar bin Al-Khattab menitipkan salam untuk Anda dan meminta izin agar boleh dikuburkan di samping kedua sahabatnya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebenarnya aku juga menginginkan hal itu untukku, namun hari ini aku tidak mementingkan diriku," ucap Aisyah radhiyallahu anha. Mendengar penerimaan Aisyah, Abdullah bin Umar segera mengabarkan kepada ayahnya yang sedang kritis. Ada yang mengatakan, "Ini Abdullah bin Umar sudah tiba." Sayyidina Umar beranjak ingin segera menerima kabar. Ia berkata, "Angkat aku." Lalu ada seseorang datang menopangnya. Umar bertanya, "Berita apa yang kau bawa wahai anakku?" Abdullah bin Umar menjawab, "Berita yang ayah sukai, wahai Amirul Mukminin. Aisyah telah mengizinkan ayah." "Alhamdulillah, tak ada satupun yang lebih penting bagiku selain itu. Jika aku telah meninggal, bawalah aku ke sana dan ucapkan salam. Katakan Umar bin Al-Khattab meminta izin. Kalau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan, maka masukkanlah aku. Namun apabila Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menolakku, makamkanlah aku di perkuburan orang kaum muslimin," kata Sayyidina Umar kepada sang anak. Ammar bin Maimun mengatakan, "Ketika Umar wafat, kami pun berjalan menuju ke sana. Abdullah bin Umar mengucapkan salam. Ia berkata, Umar bin Al-Khattab meminta izin. "Masukkanlah beliau," jawab Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jasad Sayyidina Umar pun dibawa masuk.
Kemudian beliau dimakamkan bersama dua orang sahabatnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan, Umar ditikam di pagi hari. Yang menikamnya adalah Abu Lulu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Abu Lulu'ah adalah seorang Majusi. Abu Rafi radhiyallahu an mengatakan, Abu Lulu'ah adalah budak milik Mughirah bin Syu'bah. Ia bekerja membuat penggilingan yang dijalankan dengan tangan. Sebagai tuannya, Mughirah menetapkan mengambil uang sebanyak 4 dirham darinya. Lalu Abu Lulu'ah mengadukan hal itu kepada Umar. Wahai Amirul Mukminin, sungguh Mughirah memberatkanku. Bicaralah kepadanya agar memberi keringanan untukku. Sayyidina Umar menanggapinya dengan mengatakan, bertakwalah kepada Allah, berbuat baiklah kepada tuanmu. Di hadapan Abu Lulu'ah, Sayyidina Umar berbicara demikian untuk menenangkannya. Tapi beliau juga berencana berbicara dengan Mughirah agar memberi keringanan untuk Abu Lulu'ah. Namun si budak itu tidak menerima masukan Sayyidina Umar. Ia pun marah. Ia bergumam, keadilannya untuk semua orang kecuali aku. Ia pun berazam untuk membunuh Khalifah Umar. Sejak itu ia membuat khanjar, yaitu belati Arab yang memiliki 2 mata. Lalu ia asah tajam-tajam. Setelah itu ia temui Hurmuzan, yaitu pembesar Persia, dan berkata, apa pendapatmu tentang ini? Hurmuzan mengomentarinya, menurutku tidak seorang pun yang kau pukul dengan benda itu kecuali membunuhnya. Kemudian Abu Lulu'ah mengawasi Umar. Ia mendekat hingga berada di belakang Sayyidina Umar saat sholat. Sayyidina Umar biasa mengatakan, luruskan saf kalian apabila sholat hendak ditegakkan. Ketika Sayyidina Umar mengucapkan takbir, Abu Lulu'ah menghujamkan khanjar di ketiak Sayyidina Umar, kemudian lagi di pinggangnya, dan Sayyidina Umar pun terjatuh. Ammar bin Maimun mengatakan, saat ditikam itu, aku mendengar Khalifah Umar membaca, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. Setelah ditikam, 3 hari kemudian Umar bin Al-Khattab pun wafat. Dan kesedihan Khalifah Umar ketika hendak menghadapi sakratul maut, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Sayyidina Umar mengatakan, kesedihanku yang kalian saksikan adalah karena engkau dan sahabat-sahabatmu. Demi Allah, seandainya aku memiliki emas sepenuh bumi, pasti akan kutebus diriku agar selamat dari azab Allah sebelum aku menyaksikan azab itu. Maksud dari engkau dan sahabat-sahabatmu adalah kalian semua rakyatku. Aku diminta pertanggungjawaban atas kalian, itu yang membuatku sedih. Adapun orang yang menyaksikan pemerintahan Khalifah Umar dan juga membaca sejarah hidupnya, bersaksi bahwa Khalifah Umar adalah pemimpin yang adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Di antaranya adalah pemimpin yang adil. Dan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung menyebutkan Umar di dalam surga. Namun hati Sayyidina Umar tidak lengah karena itu semua. Beliau tetap takut kepada Allah, takut akan tanggung jawab yang dipinta di hari kiamat. Sikap Sayyidina Umar bukan hanya sebuah bacaan, bukan juga bahan untuk membanding-bandingkan, apalagi mengukur dan mencela orang lain. Renungkan untuk diri kita sendiri. Sayyidina Umar saja demikian, mestinya kita lebih-lebih lagi. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkisah mengenang Umar bin Al-Khattab. Aku termasuk yang terakhir menjenguk Umar. Aku masuk menemuinya. Saat itu kepalanya berada di pangkuan anaknya, yakni Abdullah bin Umar. Umar berkata, letakkan saja kepalaku di tanah. Bukankah sama saja di pahaku atau di tanah? Jawab Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar mengulangi perintahnya, letakkan pipiku di tanah, celaka engkau. Dia mengatakan itu yang kedua atau yang ketiga kalinya.
Kemudian Sayyidina Umar merapatkan kedua kakinya. Celaka aku dan celaka ibuku, kalau Allah belum juga mengampuniku. Kemudian ruhnya berpisah dari jasadnya. Sampai tingkat seperti ini rasa takut Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an kepada Allah yang Maha Mulia. Rasa takut dan khawatirnya hingga detik-detik menjelang ajal. Ia hinakan diri di hadapan Allah. Tak mau mengemis kepada Allah dalam keadaan dimuliakan. Beliau pinta putranya meletakkan kepalanya di tanah, jangan di pangku. Peristiwa wafatnya Sayyidina Umar adalah duka yang begitu mengejutkan. Kewafatannya tidak didahului sakit yang ia derita. Kesedihan itu kian bertambah karena Sayyidina Umar bersama mereka mengimami mereka sholat. Tentu kepergiannya benar-benar menancapkan duka di jiwa para sahabat dan juga seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.